Kita ke informasi pertama, pemirsa, ribuan pengunjung memadati pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Teriknya cuaca dan panjangnya antrean membuat sejumlah pengunjung tak kuat lalu jatuh pingsan. Wanita ini tiba-tiba jatuh pingsan saat tengah mengantre bersama ribuan pengunjung lainnya di pintu masuk pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi yang digelar di Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ia tak sanggup berdiri lama dalam antrean panjang serta berdesakan dengan pengunjung lain. Pihak panitia dengan dibantu pengunjung lainnya langsung mengevakuasi korban ke dalam gedung. Pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi yang bertajuk Jembatan Persaudaraan Indonesia Arab Saudi berhasil menyedot ribuan pengunjung. Mengantisipasi bertambahnya jumlah pengunjung yang pingsan, pihak panitia terpaksa menutup sementara pameran tersebut. Pameran kebudayaan dan keagamaan yang dibuka untuk umum ini menghadirkan warisan Islam yang kaya dari Kerajaan Arab Saudi dengan pendekatan interaktif dan edukatif. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandey, bersama rombongan ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua. Mereka ditembaki saat mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hingga kini masih hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Dalam nama Yesus. Kontak senjata pun terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima, syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil diselamatkan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk ikut mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Sebelumnya Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada Desember lalu. Hingga kini keberadaannya belum diketahui dan operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri. Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimob Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya.
Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Keluarga korban menduga ada kejanggalan dalam prosedur medis karena korban dioperasi tanpa seizin keluarga dan kritis usai operasi. Viral di media sosial kisah karyawati pabrik di Karawang, Jawa Barat yang meninggal dunia usai menjalani operasi jari tangan. Peristiwa bermula saat korban Kintan Juniasari yang merupakan karyawati sebuah pabrik terluka di tangannya ketika sedang bekerja Sabtu pekan lalu. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fikri Medika. Menurut keluarga korban, dokter mengoperasi 3 jari tangan korban yang terluka tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Usai tersadar dari bius pasca operasi, kondisi korban semakin melemah hingga mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia. Saya tunjukkan ke rumah sakit Fikri, dan Kosambi. Saya juga ketemunya pas di rumah sakit. Nanti saya sudah di rumah sakit, udah di IGD, di ruang IGD. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkinnya pengobatan di rumah sakit itu. Jam 9, sekitar jam 10-an udah diganti perban, diimpus, itu masih di ruang IGD. Kita masih sempat ngobrol bareng, emang kondisi adik saya nggak kenapa-napa. Kalau kondisi dia masih nggak ada sakit apa-apa. Kalau dia dari luka juga sebenarnya nggak ada luka patah atau potong, Pak, nggak ada. Itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja, gitu. Karena mesin pres gitu kena. Usai mendapat laporan, Dinas Kesehatan Karawang mendatangi pihak rumah sakit untuk menggali keterangan terkait penyebab kematian korban. Intinya gini, itu lagi ditelusur meninggalnya kenapa. Tapi kita ketahui semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan, atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke Wiki. Saya belum laporan. Sementara itu, pihak rumah sakit belum bersedia untuk dimintai keterangan lantaran masih melakukan pemeriksaan internal. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.